Selamat bertemu kembali dengan saya. Kami semua bersyukur karena kita masih bisa diberi kesempatan, walaupun merupakan satu keterbatasan. Jadi tidak ibadah secara onsite, tetapi ini adalah ibadah secara online. Dan akan kita pelajari hari ini adalah Matius pasal yang ke-7 tentang dua pohon, ya. Jadi kita akan melihat, minggu yang lalu kita bicara tentang dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Nah, ini berkaitan dengan jalan itu. Kemudian kita akan melihat apa yang terjadi dengan orang-orang percaya, dan di masa akan datang Tuhan Yesus sudah mengingatkan, dan khususnya dalam kitab Matius kita akan belajar mendeteksi, jadi mengenal dengan sungguh-sungguh, mendeteksi ajaran nabi-nabi palsu yang merupakan serigala yang berkedok domba, serigala yang berbaju, berpakaian berbulu seperti domba. Dan subtemanya, tema di bawahnya adalah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang busuk akan menghasilkan buah yang busuk. Jadi tidak mungkin berganti seperti itu. Nah, sebelum kita akan mulai, kita akan masuk dalam doa. Dan kita persiapan untuk Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita siapkan Alkitab kita dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari Minggu ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau membawa kami kembali ke dalam satu kekuatan, bahwa hidup kami adalah hidup yang berdasarkan terang kekuatan firman Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan menemukan jalan yang sempit itu, jalan yang sungguh-sungguh merupakan jalan yang penuh dengan sukacita. Pada akhirnya jalan yang menuju kepada kehidupan kekal. Dan waktu kami melalui jalan ini, kami akan bisa mengenal hal-hal yang di luar daripada firman-Mu, hal-hal yang menyesatkan kami, yang menyeret kami ke dalam dunia ini, sehingga kami bisa bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan firman-Mu dan memberikan khotbah di atas bukit ini, dan memberikan juga satu kesimpulan yang sangat indah bahwa kami harus menjalani, dan tidak ada jalan di tengah, tidak ada jalan yang bisa kami lalui dengan kaki kami ada di jalan yang lebar dan kaki kami yang satu ada di jalan sempit. Dan itu tidak mungkin terjadi. Bukan jalan tengah yang disediakan yang supaya kami bisa berkompromi, tetapi sungguh-sungguh jalan sempit ini satu-satunya jalan, dan jalan yang Kristus jalani, yang akan membawa kami akan mengenal dan bisa mendeteksi ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, berita Injil yang palsu, dan Mesias yang palsu, nabi-nabi yang palsu. Tuhan, tolonglah kami, dan kami serahkan hati kami. Tuhan, garap seperti tanah yang baik, sehingga hati kami sungguh-sungguh akan membawa satu hasil dari kuasa Roh-Mu, dan firman dalam hati kami imani, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah yang sungguh-sungguh yang baik, dari pohon yang baik, dari keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Nah, kita akan membaca di sini Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Temanya adalah hal pengajaran sesat. Jadi ini sudah diingatkan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, dengan dibuka dengan satu kata, waspadalah, beware. Jadi awareness ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Perhatikan di sini, nabi-nabi palsu adalah bukan satu nabi, tetapi nabi-nabi palsu. Jadi banyak nabi-nabi yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dengan menyamar. Jadi seolah-olah terlihat seperti domba. Dan begitu indahnya, begitu lemah lembutnya, begitu baiknya kelihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, serigala yang tamak, serigala yang hidup untuk dirinya sendiri, untuk kemuliaan sendiri, serigala yang mau-maunya sendiri, dan semua itu untuk berpusat pada dirinya. Dan ini adalah nabi-nabi yang palsu. Jadi kita akan bahas ini, dan kita masuk pada ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita diperlihatkan di sini, dari buahnya lah kamu akan melihat apa yang ada dalam hidup mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
dapatkah seorang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi kalau hidupnya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu baik, maka kita akan diberitahu oleh Tuhan Yesus, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Kalau itu ajaran palsu, nabi palsu, bisakah kita mengambil dari hidupnya itu adalah buah yang baik, buah anggur dari rumput duri, dari semak duri, atau buah pohon ara dari semak-semak duri? Apakah ini mungkin? Jawabannya jelas, tidak mungkin dan mustahil, dan ini tidak akan mungkin. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik, dijelaskan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi sini tidak baik artinya adalah jelek, buruk. Dan boleh dikatakan satu pohon yang tidak mendapati dalam dirinya adalah kebaikan yang sejati, kualitas sebagai pohon. Dan kita akan bahas bersama-sama nanti secara detail. 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18, tidak mungkin, dikatakan jelas tidak mungkin, mustahil pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Natural ini. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sangat natural. Tapi ayat 18 dikatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi ada satu ketetapan, ada satu hal kebenaran yang mutlak yang ada di sini, bahwa pohon yang baik itu tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Dan ini mutlak. Jadi hidup kita yang mengalami, di dalam hidup kita mengalami iman di dalam firman Tuhan, dan kita percaya kepada Kristus, dan Kristus kemudian hidup bersama dengan kita dengan kuasa rohnya, memeteraikan kita dengan Roh Kudus, dengan darahnya, maka hidup kita ini menjadi milik Dia. Jadi darah itu nyawa. Jadi nyawa Kristus sekarang bersama dengan saya, dengan jiwa saya, nyawa saya, dan menghidupkan saya dengan kuasa Roh Kudus menjadi manusia baru, dan menghasilkan tentunya adalah karakter Kristus. Jadi bukan karakter saya yang lama, tetapi karakter hidup di dalam Kristus, manusia baru itu. Dan dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman, saya terus berjalan dan diberitahu terang Tuhan, dan diberitahu jalan Tuhan, teladan yang ada melalui firman Tuhan. Kita membaca, kita merenungkan, dan kita berjalan taat dan sungguh-sungguh menjadi penurut firman Tuhan, taat kepada firman yang dinyatakan dan diberikan kepada kita. Nah, kita akan melihat ayat 19 ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dikatakan di sini, pasti ditebang dan dibuang dalam api. Api menunjukkan penghukuman, penghakiman akhir, dan itu langsung, kalau kita lihat, karena itu api, itu menyatakan hukuman terakhir adalah neraka. Yang lambangnya adalah api. Dan ini sudah dikatakan oleh Yohanes dalam Matius pasal 3 ayat 10 sampai selanjutnya. Jadi kalau saya akan bacakan demikian, Matius pasal 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Nah, ini menunjukkan kepada siapa? Menunjukkan kepada secara khusus bangsa Israel yang tidak menghasilkan buah akan dibuang, dibakar. Dan ini jelas sekali bahwa mereka tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena mereka membunuh anak Allah, mereka membunuh Sang Mesias. Dan dosa ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni di dalam kehidupan orang-orang Israel, karena mereka menolak anak Allah. Yang ditolak bukan nabi, yang ditolak adalah anak Allah sendiri, pewaris kerajaan kekal itu yang diberikan kepada anaknya. Dan kemudian anaknya memberikan hidupnya kepada bangsa Israel, dan mereka tidak mau menerima itu. Dan jelas sekali mereka akan dimasukkan dan ditebang dan dibuang dalam api neraka. Dan ini adalah perkataan yang sama persis yang dari Yohanes Pembaptis kemudian diambil oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dituliskan kembali dan diajarkan kembali. Ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, ayat 20, jadi dari buahnya lah. Jadi bukan dari tingkah laku, bukan dari teologianya, bukan dari kebenaran-kebenaran normatif seperti itu, bukan penampakan keyakinan dan semuanya. Nah, kita akan
detail, kita akan bahas ini ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan ditekankan lagi yang kedua kali, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jelas sekali. Dan kemudian ayat 21 nanti kita bahas yang minggu depan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan seterusnya. Nah, kita akan melihat pembahasannya hari ini sekarang. Mendeteksi ajaran nabi palsu karena membawa berita palsu, dan yang disampaikan adalah bukan kehendak Allah tapi kehendak dirinya, yang seolah-olah dia kelihatannya begitu baik pada awalnya dan dia berbulu domba, berpakaian seperti domba. Jadi bukan domba asli, tetapi dia adalah seolah-olah memakai karakter daripada domba itu yang dia tiru, dan kemudian supaya diterima oleh jemaat dan jemaat bisa menerima mereka. Dan disitulah kita tidak bisa mengerti hal ini. Bagaimana saya mendeteksi? Maka Tuhan memberikan kuncinya yang indah, yang luar biasa, adalah dari buahnya, dari hasil kehidupannya yang di dalam firman yang kekal itu. Kita akan tahu siapakah nabi palsu ini dan kepalsuannya apa dan semuanya. Kita akan bahas ini di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai ke ayat 20 kita sudah baca, dan jelas sekali dikatakan bahwa inti daripada jati diri nabi-nabi palsu itu adalah serigala, bukan domba. Jadi kalau serigala artinya apa? Bahwa dia punya ketidakpuasan, dia punya satu ketamakan, dia punya satu hati yang terus ingin disanjung, ingin diperkenan oleh manusia bukan oleh Tuhan. Dan dia ingin menampilkan penampilan-penampilan yang memukau orang dengan pengajarannya, dengan moralnya, dengan perbuatannya, seolah-olah itu merupakan satu guru yang benar, dan jemaat terpukau sekali. Ini yang terjadi. Ya, jadi di dalam Perjanjian Lama, dalam Yeremia pasal 6 ayat 14, pasal 8 ayat 11, pasal 30 ayat 5, itu dijelaskan bahwa nabi-nabi itu mengatakan, menubuatkan tentang kebaikan orang Israel. Kamu tidak akan dihukum Tuhan, kamu adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membuat kamu tidak sejahtera. Tuhan akan mensejahterakan kamu, Tuhan akan melindungi kamu, akan memelihara kamu. Padahal Nabi Yesaya atau Yeremia atau Yeskel atau nabi-nabi yang lain dalam masa pembuangan itu menyatakan bahwa Allah jijik dengan bangsa Israel, dan bangsa Israel akan dibuang Tuhan sebagai peringatan pada akhir zaman nanti. Kalau kamu tidak mengikuti kehendak Tuhan dan tidak mengikuti perjanjian yang baru itu, kamu akan betul-betul dibinasakan Tuhan. Dan sebagian sudah dibinasakan oleh Tuhan. Jadi 10 suku sudah dibuang oleh Tuhan dan sudah tidak ada lagi di situ. Dan kita melihat hal-hal yang sangat unik yang terjadi pada bangsa Israel, yang tidak bisa terjadi pada gereja yang berbeda dengan bangsa Israel, dan juga para rasul yang juga mewakili perjanjian baru. Di sang ini perjanjian lama, dan kita tahu kelemahan-kelemahan mereka. Dan di sini kita melihat mendeteksi kepalsuan nabi-nabi palsu itu. Yang pertama adalah nabi-nabi palsu itu pada dasarnya adalah jati dirinya serigala. Nah, ini jati dirinya serigala, dan dia memakai baju domba, dia menyerupai, menjadi seperti domba. Mengapa menjadi seperti domba? Supaya dia bisa diterima di tengah-tengah jemaat. Jadi ini satu peringatan dari Tuhan Yesus bahwa kita akan diterima, dan kita akan tidak bisa membedakan. Pada awalnya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, orang-orang Kristen yang palsu itu apa sebenarnya? Siapakah mereka? Kita tidak tahu. Seperti ilustrasi Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum, itu juga sama. Tidak bisa dipetik pada saat itu, tapi menantikan kematangannya, menantikan buahnya, menantikan sungguh-sungguh kualitas yang dikeluarkan oleh nabi itu, nabi palsu itu. Nah, mereka selalu mengeluarkan adalah kerakusan, ketamakan, hidup seperti dunia ini, kesuksesan, dan banyak hal yang lain. Yang kita lihat seolah-olah begitu baik, begitu rohani, begitu saleh, dan sikap mereka begitu lembut dengan senyumannya. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang ada di TV, penginjil-penginjil dari Amerika, dari Afrika, dari semuanya, dengan penampilan-penampilan yang sangat ramah,
dan penuh dengan senyuman. Ada yang dikatakan smiling evangelist, ada smiling pastor, dan banyak sekali, dan bukunya begitu banyak dicintai dengan orang dan bahkan diagung-agungkan. Dan sikap dia adalah sikap yang membawa satu sepertinya berita Injil, kesejahteraan, berita tidak ada penderitaan, berita yang membawa mereka selalu, kamu akan sukses selalu, dan kamu harus mempunyai kekuatan iman yang bisa mengklaim segala sesuatu, bahwa kamu menerima dari Tuhan dengan kuasa dan dengan keyakinan kamu bisa melakukan itu dan bisa mengambil dunia ini menjadi berkat bagi kamu. Dan ini semua adalah pengajaran-pengajaran yang sangat tamak sekali dan tidak pernah bisa membawa kita kembali kepada jalan yang sempit. Ini jalan yang lebar diajarkan mereka. Yang kedua, mereka memiliki kefasihan, dan semua kriteria sebagai tanda orang Kristen mereka miliki semua. Rajin ke gereja, apalagi mereka hamba Tuhan. Jadi pengucapannya itu juga menyejukkan hati orang dengan kata-kata moralnya. Tetapi di dalamnya nanti kita akan melihat baju kulitnya itu dunia sangat menerima mereka. Kenapa? Karena dalamnya itu adalah penuh dengan kebobrokan seperti dunia, bersaudara dengan dunia. Dunia mencari sukses, hamba Tuhan ini, nabi palsu ini juga mencari sukses. Kalau dunia ingin kesejahteraan, ingin segala-galanya dan semua disediakan, dan mereka bergantung kepada kemuliaan pada diri, prestasi pada diri, sama yang diajarkan oleh nabi-nabi ini, nabi palsu, guru-guru palsu atau mesias palsu adalah sama dengan dunia, sama yang ditawarkan oleh dengan iblis. Dan semua kriteria sebagai orang Kristen dia miliki, yang kulitnya yang seperti domba, yang seperti kita lihat berbulu domba, sepertinya ini orang Kristen. Tetapi ingat baik-baik, jadi dirinya adalah serigala, dan itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan buahnya di situ, ya. Nah, sekarang kita diperlihatkan bukan baju luarnya, tetapi apa yang ada di dalam yang ditutup oleh dia. Nah, perhatikan baik-baik, yang diperlihatkan adalah bukan kualitas rohani yang sungguh-sungguh berkenan dan sungguh-sungguh mengasihi kehendak Bapa, menuruti dan taat dan berjalan seperti yang Yesus ajarkan. Jadi hidup mereka itu, kalau saya umpamakan, karena ini buah, maka pohon itu memiliki kulit seperti itu kan. Jadi kita lihat kulitnya bagus, tebal, yang indah seperti itu. Dan kita juga menilainya itu dari kulitnya pohon itu. Dan kita lihat, wah ini kokoh, ini pohon ini pasti bagus. Kita lihat dahannya, ranting-rantingnya. Dan kita terpukau dengan apa? Dengan daunnya, dengan kesuksesannya yang dunia ini. Wah, luar biasa ini. Hidupnya dipakai Tuhan dengan indah. Kenapa? Karena banyak mobilnya, banyak rumahnya, gerejanya di mana-mana, dan cabangnya banyak. Itu semua seperti daun dan seperti bunga-bunga yang ada, tetapi tidak menunjukkan buah. Dan banyak orang berpikir bahwa kalau gereja menghasilkan begitu banyak cabang-cabang, artinya bahwa mereka berkualitas sebagai gereja yang sejati. Belum tentu. Banyak orang buka pos di sana sini dan menyatakan bahwa ini keberhasilan kami membaptis orang, dan berapa orang yang dibaptis bulan ini, semua dinyatakan bahwa itu kualitas rohani. Bukan, itu bukan kualitas rohani. Kualitas rohani itu adalah anugerah Tuhan seutuhnya. Pertemuan orang-orang pribadi itu dengan Tuhan dan menghasilkan satu karakter di dalam jiwanya berkualitas seperti Kristus, taat, berjalan dalam jalan sempit, dan menyangkal diri, pikul salib, dan selalu memberikan yang terbaik kepada kemuliaan Tuhan, bukan pada dirinya, dan selalu mengasihi musuhnya, mendoakan orang yang membenci dia, dan dia mau rela berdoa bagi mereka dan mengasihi mereka dengan nyata. Walaupun mereka disakiti, mereka tidak membalas dengan menyakiti hati orang itu, tetapi mengharapkan kebaikan-kebaikan, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup orang itu. Seperti kita sebelumnya menjadi orang berdosa, kita mendapatkan kemurahan. Dan karakter-karakter secara sejati, keasliannya dan karakter yang ada, yang ditunjukkan oleh nabi-nabi palsu adalah bunga-bunga, daun-daun, kemudian tunas-tunasnya dan kulit yang bagus dari pohon itu, tetapi tidak pernah memberikan hasil buah yang baik, yang matang, yang memberkati semua orang di sini. Ya. Dan kita akan melihat
langkah selanjutnya, kita harus hati-hati dengan motivasi guru-guru palsu. Kenapa demikian? Karena mereka mempunyai motivasi adalah bagaimana mereka mengeruk hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dalam keagamaan, dalam iman yang mereka percaya yang salah, dengan berita yang salah itu akan membawa satu kemuliaan yang besar kepada dirinya. Dan dia semakin menikmati itu. Dan motivasi dia adalah bukan menyanjung dan memuliakan Tuhan dengan salib yang ada, dan kemuliaan di masa mendatang dengan penghakiman dan tanggung jawab manusia. Nah, berita-berita tentang salib, penghakiman, dan tanggung jawab manusia yang akan dihakimi Tuhan itu tidak ada semua di dalam berita mulut mereka dan dalam hati mereka. Mereka cuman ada kekuatan-kekuatan, kamu akan bisa membalikkan masa depanmu, kamu bisa akan membuat hidupmu berbeda sekarang. Kamu akan mengalami terobosan-terobosan yang hidup dalam tahun 2021 itu. Terobosan-terobosan dari Tuhan yang membawa kamu pada kesuksesan yang besar. Dan tidak ada rancangan kecelakaan, rancangan sakit penyakit, tidak ada. Padahal kenyataannya bahwa banyak orang-orang Kristen kena COVID, bahkan mati. Dan termasuk saya juga kena COVID. Tetapi Tuhan mengizinkan saya masih hidup diperpanjang. Dan ini bukan soal bagaimana saya kena COVID, bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan yang kurang diberkati Tuhan sehingga aku kena COVID. Kalau sembuh, wah berarti kuasanya luar biasa Bapak ya, karena bisa sembuh. Bukan itu, bukan. Tetapi kita dididik oleh Tuhan untuk di dalam masa-masa kita melewati sakit penyakit itu, bagaimana kita taat, bagaimana kita menjadi terang Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi, dan kita memberkati orang bukan untuk diri kita, tetapi untuk membawa orang datang pada Kristus, percaya kepada Kristus, dan melihat kemuliaan dan keagungan dan pujian pada Kristus, bukan pada kita. Nah, sedangkan nabi-nabi palsu itu, semua itu bagi dirinya, semua bagi namanya, semua bagi pekerjaannya, semua bagi gerejanya, semua bagi berpusat untuk semua kepentingan dirinya. Dan ini bahaya sekali. Dan kita melihat ini sudah meracuni banyak gereja. Dan kita sudah melihat ini dengan jelas. Dan kita bisa melihat berita-berita. Setiap khotbah, dengarkanlah khotbahnya. Siapakah yang disanjung, siapakah yang diberitakan. Kalau nama pendetanya begitu besar, nama nabinya begitu terkenal itu, kemudian guru-gurunya yang begitu berhasil itu, kemudian dipamerkan di sana, dan tidak ada membawa orang hati hancur kepada Tuhan, percaya di dalam kuasa darah Kristus, dalam kemenangan salib Tuhan itu, dan membawa mereka untuk kembali datang dan mengingat diri mereka sebagai orang berdosa, maka semua pekerjaan nabi-nabi palsu ini adalah kebinasaan. Dan ini serius sekali. Tuhan Yesus memperingatkan ini serius. Dalam Matius pasal 24 juga sama. Kita akan pelajari di dalam Matius 24 bahwa kamu akan menghadapi nabi-nabi palsu, mesias palsu, dan akan banyak, dan akan mengelilingi dunia ini, dan ada di dalam setiap gerejamu, di dalam setiap pergumulan dan komunitas orang-orang percaya. Karena mereka tidak taat firman Tuhan, dan mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau supaya diterima oleh dunia ini. Dan itulah hasilnya. Jadi tidak ada roh penyangkalan diri, tidak ada hati yang sungguh-sungguh mau memikul salib, dan jelas ada teladannya dari Kristus, dan tidak mau diperintahkan masuklah jalan yang sempit. Mereka memilih jalan lebar. Mereka tidak mau menyangkali diri. Mereka mau orang lain yang untuk dirinya. Jadi mereka mengunggulkan diri, bukan menyangkali diri. Mereka tidak mau pikul salib, orang lain suruh pikul salib. Kamulah yang pikul salib. Kami menikmati hidup kami. Dan kami bisa membuat bahwa salib itu bukan pekerjaan yang harus kita lakukan, bukan satu buah daripada jiwa kita yang percaya pada Kristus. Nah, semua hal seperti ini dibuang semuanya. Dan hati yang berkenan kepada Tuhan dan mengasihi sesama dan mengasihi musuhnya, itu semua udah habislah, dan tidak ada beritanya di sana. Jadi walau mereka dipenuhi dengan kepenuhan hal-hal duniawi yang begitu mencengangkan, meyakinkan orang, dan seolah-olah menjamin bahwa inilah hamba Tuhan yang benar, inilah berita Injil yang benar, itu semua adalah palsu dan menuju kepada kebinasaan, jalan yang lebar. Dan ini jelas sekali, ya. Bagaimana dengan sikap jemaat? Jemaat terbuka. Jemaat itu seperti dibuat mati dalam pikirannya, dan mereka selalu membanggakan hal seperti itu.
Jadi keberhasilan, kesuksesan, nama diri, jangan menjadi ekor, jadilah kepala. Dan itu semua diajarkan. Diajarkan dalam kehidupan gereja dan dengan iman yang palsu itu. Dan kita melihat penampilan performance yang luar itu menjadi luar biasa. Dan itu yang ditekankan oleh guru-guru palsu dan berita Injil palsu. Jadi jemaat akhirnya semuanya mengikuti ke dalam jalan nabi palsu ini, jalan yang lebar, jalan menuju kepada kebinasaan yang tidak ada buahnya, yang mandul dan mati seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus dan ditunggu selama 3 musim, tidak menghasilkan apa-apa. Cuman daunnya banyak, cuman tunasnya bagus, buahnya ada, tapi buahnya nggak ada. Dan adapun buahnya, kalau kita lihat, adalah buah yang jelek karena pohonnya jelek. Jadi tidak ada buah yang baik karena pohonnya jelek, pohonnya sudah kualitasnya rusak, dan serigala tidak mungkin menghasilkan hati domba. Nah, mungkin seperti itu. Dan jemaat akhirnya sangat kasihan. Walaupun mereka mengajarkan tentang anugerah Tuhan, tentang tanda petik, di dalam waktu-waktu tertentu mereka mengajarkan tentang hari Natal, bagaimana Yesus menyertai engkau. Tetapi intinya dari semua ajaran ini adalah untuk kepentingan pribadi, untuk menjadi aji-aji dan menjadi mantra dalam doa kita, dalam pengertian kita, dengan iman kita bahwa kita bisa menguasai hidup kita. Dan banyak sekali orang-orang pengajar-pengajar yang begitu banyak, yang kalau seminar saya bahas ini namanya siapa-siapa, tapi kalau ini berkhotbah saya batasi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa orang-orang itu selalu menarik dalam hati. Kenapa? Karena mereka menawarkan hidup yang betul-betul bisa bertoleransi, bisa diterima, bisa bersama-sama, sehingga kelihatannya keindahan sepertinya. Tetapi di situ kita melihat, kita sudah menyangkali satu-satunya jalan, satu-satunya anugerah dengan menerima anugerah yang lain dari agama yang lain. Kita merasa Yesus tidak cukup, jalan Yesus tidak cukup, anugerah kematian Yesus tidak cukup. Jadi harus tambahkan yang lain. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan kerohanian-kerohanian kita yang kita garap, dengan doa yang kusuk, dengan puasa dan semuanya. Itu tidak menghasilkan keselamatan. Itu adalah buah dari orang yang mengerti tentang keselamatan. Yang selanjutnya kita akan melihat jemaat sudah terpukau, kemudian terbawa arus. Apa yang terjadi? Mereka terpikat dengan janji-janji yang ada dalam setiap khotbah dan juga nubuatan-nubuatan yang dibuat oleh mereka. Dan nanti tahun 2021 apa yang terjadi? Mereka kadang-kadang membuat kita ketakutan dan memberikan kepada kita satu jaminan yang palsu. Jadi ketakutan yang palsu, jaminan yang semua palsu semua. Dan janji-janji Tuhan yang tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab. Mereka mencuplik Alkitab, nubuatan Alkitab mereka ambil sembarangan di luar konteksnya dan mereka tafsirkan untuk kemauan mereka sendiri. Dan ini nabi-nabi yang harus dibinasakan di dalam Perjanjian Lama atau pada waktu Paulus. Dan dengan disiplin gereja, dia memberikan disiplin dengan tegas. Jadi kalau orang Kristen seperti nabinya, seperti gurunya adalah penuh dengan keberhasilan, maka orang-orang Kristen harus berhasil. Dan disitulah ada kepalsuan-kepalsuan, cara-cara agama yang dibuat sehingga pendeta-pendeta dan penginjil-penginjil, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini makmur hidupnya. Mereka punya jet pribadi, mereka punya segala-galanya, bahkan melebihi daripada orang dunia ini yang ditawarkan dunia ini. Mereka bisa meraup semuanya dan mereka seolah merasa bahwa anak Tuhan ini anak raja dan dia punya segala-galanya, tapi tidak pernah berbagi dan hidupnya tidak pernah memberikan kepada hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena dirinya sangat rakus dan pertanggungjawaban dengan keuangan dan semuanya, itu semuanya menjadi omong kosong, tertutup semuanya. Dan banyak pendeta-pendeta di luar negeri yang kemudian diperiksa oleh pajak, menyelewengkan pajak dan mengambil uang dan sampai di penjara, dan beberapa pendeta di penjara di situ ya. Nah, terus akhirnya kita masuk yang keempat. Otoritas yang tertinggi dalam hidup nabi-nabi palsu ini adalah arah dan juga ajarannya sendiri, bukan Alkitab. Jadi mereka tidak mau diuji oleh Alkitab. Mereka membuang Alkitab, mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Mereka mau bertemu dengan Roh Kudus sendiri dan mereka tidak mau
dihakimi oleh otoritas firman Tuhan. Dan disinilah hancurnya iman Kristen di abad 21, di tahun 2021 dan selanjutnya. Kalau gereja tidak mau hidup berdasarkan firman Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus mengerti semuanya dan belajar dengan sungguh-sungguh, maka semua yang diajarkan nabi-nabi itu akan terasa menyenangkan, akan terasa di telinga kita tuh begitu cocok dengan kita, dan kita bisa menyesuaikan itu dan kita bisa terikat, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita kehilangan visi hidup kita, tujuan hidup kita, dan kita semuanya masuk dalam kegelapan yang sangat gelap, dan disitulah kebinasaan akan kita alami. Jalan lebar, ya. Nah, perhatikan baik-baik tema-tema yang diusung oleh nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu atau mesias palsu, pendeta-pendeta palsu, penginjil palsu, adalah tema-tema yang selalu berkaitan dengan tuntutan dari dunia. Jadi gereja itu sekarang menyediakan suara untuk apa? Bagaimana menjawab dunia ini, bukan bagaimana surga itu menjawab apa yang harus dilakukan oleh dunia ini. Harus bertobat, harus sungguh-sungguh, harus bertanggung jawab, harus kembali kepada Tuhan, bukan menyembah berhala, bukan menyembah kekayaan, bukan mencari dunia ini. Dan begitu banyak orang-orang kaya yang menimbun semuanya, dan mereka akhirnya binasa di situ, dan hidup mereka tidak pernah mendapatkan hidup yang sejati, hidup yang memberikan, menuju dan menikmati hidup yang kekal. Dan itu semua mustahil bagi mereka. Dan tema-tema mereka adalah begitu mengagumi dan membuat kita terkagum juga gitu ya. Apa temanya? Adalah bahwa kalau orang Kristen itu adalah selalu di dalam kesuksesan, kesehatan, dan tidak ada sakit penyakit, dan semuanya itu betul-betul dalam kemewahan. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa orang-orang Kristen akan kehilangan nyawanya. Kalau kamu akan mengambil dunia ini, kamu kehilangan nyawamu. Dan iblis menawarkan supaya nyawa kita itu dipersembahkan kepada iblis, termasuk Tuhan Yesus dicobai sama. Dan dia dibawa ke dalam puncak yang tinggi dengan kemuliaan dunia ini, dengan segala kenikmatan, dengan segala prestasi yang ada dan sanjungan-sanjungan manusia. Tapi Tuhan katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Dan kemudian dia berkata, nyala iblis, karena engkau bukan mencobai manusia, engkau mencobai Tuhan. Dan jelas sekali, dan ini adalah iblis jelas sekali membawa kita. Dan semua apa yang diajarkan iblis akan diajarkan juga oleh guru-guru palsu, injil palsu, dan nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, penginjil-penginjil palsu. Semua mengajarkan itu semua. Jadi tema-temanya adalah bagaimana kita menjawab dunia ini, bagaimana kita bisa menyesuaikan dan mengambil seluruh kenikmatan dan prestasi, keindahan yang ada di dunia ini, kekayaan yang ada yang disediakan oleh siapa? Iblis. Tetapi Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa rumah kita bukan di dunia ini, rumah kita ada bersama dengan Bapa, dan aku menyediakan engkau. Dan ini adalah sangat indah sekali. Mengapa guru-guru palsu tidak bisa menghasilkan buah, pengajar-pengajar palsu itu? Jawabannya adalah karena mereka tidak memiliki keaslian sebagai domba, dan keaslian sebagai orang yang dipanggil Tuhan sebagai nabi-nabi yang mewakili Tuhan dan berbicara menjadi juru bicara Tuhan. Tapi mereka menjadi wakil juru bicara pada dirinya sendiri, seperti Bileam yang terjadi, atau seperti nabi-nabi palsu pada zamannya Elia, pada zamannya Yesaya, dan Yesaya sendirian, Yeremia sendirian, Yeskiel sendirian, dan dia ditentang oleh ratusan nabi yang melawan dia, yang mengatakan sejahtera, sejahtera, kita orang-orang yang diberkati Tuhan, kita orang umat pilihan Tuhan, Tuhan sudah menjaga kita. Nabi Yesaya katakan, kalau kamu tidak kembali kepada perjanjian Tuhan, tidak kembali kepada kasih Tuhan, tidak mau bertobat, kamu akan binasa semua. Dan itu dikatakan Yesaya. Walaupun semua nabi menentang dia, dan sampai akhirnya dia menjadi martir. Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Ingat saudara, mereka menjadi martir karena hidup di jalan sempit, hidup bersama dengan Tuhan. Dan mereka tidak pernah menyesal itu, karena panggilan itu jelas, termasuk kita semua. Jadi tidak pernah sampai kepada keaslian. Mereka memunculkan hati yang jahat, hati yang palsu, hati yang licik, hati yang penuh dengan kerakusan, ketamakan, dan berpusat pada dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang senang sekali, jemaat itu menjadi pendengar-pendengar,
Dan para nabi ini menjadi pengucat-pengucat norma-norma moral-moral, tetapi mereka tidak pernah menjadi penurut dan mau taat kepada kehendak Bapa Surgawi. Apa kehendak Bapa Surgawi? Engkau berjalan seperti berjalan bersama dengan anakku, jalan kebenaran, jalan kehidupan, dialah kebangkitan, dan apa yang sudah diwariskan oleh Kristus itu menjadi jalan kita. Kita tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan, kita melihat jalan Kristus, jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, jalan yang penuh dengan pikul salib, jalan yang menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan mengikuti Kristus. Bahkan jalan yang kita akan dimiliki, dihidupi oleh Kristus, karena diikat dengan perjanjian Tuhan yang kekal di dalam diri kita dengan darahnya. Jadi pengajaran Yesus satu-satunya sebagai jalan keselamatan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh pada Bapaknya itu tidak pernah diajarkan di dalam berita guru-guru palsu ini. Dan apa yang diajarkan yang tidak ada. Jadi kalau benihnya dari awal bukan benih yang baik, maka yang bertumbuh adalah semak duri, yang bertumbuh adalah ilalang. Dan kita melihat di sini bahwa guru-guru palsu itu tidak mampu menutupi kemurnian keasliannya. Mereka yang busuk itu, dan mereka serigala, dan dibongkar. Mereka busuk menjadi buah yang baik dari pohon yang baik, tapi mereka pohon yang busuk dan menghasilkan buah-buah yang busuk yang tidak mungkin dimakan oleh manusia. Dan inilah satu keindahan. Nah, kita akan lihat di sini. Kita harus melihat begini. Jadi berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan guru-guru yang palsu, seindah apapun, adalah semua diliputi dengan kebinasaan, semua diliputi dengan kehancuran, semua diliputi dengan kepalsuan, sehingga membawa orang masuk ke dalam penghakiman Tuhan. Dan waktu mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini minggu depan kita bahas. Nah, kita akan sekarang melihat realita dosa yang dialami oleh orang percaya, termasuk nabi-nabi, termasuk raja-raja seperti Daud Salomo, atau Elia dalam kelemahannya, atau Nuh, atau juga Yunus dalam segala kelemahannya, atau Daud dalam segala kelemahannya. Banyak orang bertanya pada saya, apakah mereka bisa menghasilkan buah yang baik dengan dosa seperti itu? Perhatikan baik-baik. Kehidupan rohani kita tidak bisa menghasilkan keselamatan. Tetapi realita dan ikatan di dalam perjanjian Tuhan dengan Daud, dengan Salomo, dengan Petrus, dengan Thomas, jelas sekali ada ikatannya. Apa ikatannya? Seperti Petrus atau seperti Daud. Seperti Petrus, Tuhan sudah mengingatkan, aku sudah mendoakan engkau sebelum engkau jatuh dalam dosa. Aku sudah melindungi engkau dengan doaku. Artinya dia berdoa kepada Bapa supaya Petrus mendapatkan penjagaan, dan dengan kuasa Roh Kudus dia kemudian disadarkan. Jadi di sini kita melihat nabi-nabi palsu tidak mungkin masuk dalam pertobatan yang sejati. Nabi-nabi palsu tidak mungkin dibukakan oleh Tuhan mendapatkan anugerah pertobatan, perubahan hidup, perubahan hati, perubahan jiwa, dan rohnya berbalik kepada kerajaan terang. Itu tidak mungkin. Karena nabi-nabi ini membawa orang semua ke dalam kegelapan, semua kepada isi dunia ini, semua kepada keinginan dunia ini, dan mengambil semua keuntungan-keuntungan yang di dunia ini. Mereka tidak pernah mengajarkan bagaimana mereka melepaskan seluruh hidup mereka dan hanya mengambil Kristus sebagai kemuliaannya. Sehingga waktu Petrus dan murid-murid mengikuti Kristus dan bertanya, apa aku dapat dari engkau? Upahku apa? Apa yang kamu dapat? Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendapat 100 kali lipat. Bukan kekayaan perak, emas, dan seluruh kenikmatan dunia ini. Bukan. Tetapi hidup yang kekal, yang melampaui dari semua yang ada dari isi dunia yang fana ini. Dan kamu akan bersama dengan aku, dan kamu akan berbuat dengan lebat, dan kamu akan menyatakan kasihku kepada orang-orang, baik dalam mujizatmu, dalam segala tingkah lakumu, dan pengajaranmu. Dan setelah Petrus dipakai oleh Tuhan dan berbuat dengan lebat dengan tulisan-tulisan penggembalaannya, termasuk Paulus dan semua nabi-nabi yang Tuhan pakai dan rasul-rasul Tuhan pakai. Jadi dosa karena salah sesat pengenalan tentang Mesias, dengan dosa seperti guru-guru palsu yang tidak pernah mengenal dan selalu memalsukan semuanya, itu berbeda. Apa bedanya? Yang satu bisa tertolong, yang satu tidak tertolong.
Jadi dosa yang menghujat Roh Kudus adalah tidak mengakui pekerjaan Roh Kudus yang dijalankan oleh anak Allah yang menjalankan kehendak Bapa dan kenan kasih daripada Bapaknya itu. Dan ini tidak diterima. Seperti Petrus menolak menyangkali. Jangan kamu ke penderitaan, ke kayu salib. Jangan kamu mau mati. Kenapa? Karena Mesias tidak bisa mati. Dan ini ajaran ada di istiadat Yahudi yang melawan ajaran Tuhan, yang memalsukan ajaran itu. Dan Tuhan mengatakan, nyala iblis. Dan itu jelas. Pengajaran-pengajaran guru palsu, nabi palsu, pendeta-pendeta, penginjil, itu semua adalah ajaran dari iblis. Dan bukan dari yang lain. Karena mereka tidak pernah membawa hati Kristus. Paulus membunuh orang Kristen dengan kejam. Membakar, merajam, dan mencari, dan membunuh terus berapa ribu orang. Dan dengan kuasa kerajaan, dengan kuasa keagamaan, pengadilan agama, dia memakai dua kuasa ini dan dia menyerbu orang-orang Kristen. Tetapi waktu dia bertobat, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Terjadi perubahan hati. Inilah kunci yang tidak dimiliki oleh guru palsu, Injil yang palsu. Tidak mau hidup berubah karena berita Injil. Dan disinilah kuncinya. Buahnya adalah buah pertobatan. Buahnya adalah buah kebenaran. Buahnya adalah buah kekudusan. Dalam hidup kita akan keluar inward kita. Jati diri kualitas kita terdalam keluar. Dan disitulah kita bisa membedakan nabi-nabi palsu dengan Rasul Paulus yang nabi yang asli, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, dan itu semua terjadi. Nah, sebelum menutup hari ini, saya ingin kita membaca Kisah Para Rasul pasal 20 yang sangat indah. Jadi perjalanan Paulus, saya berpuluh-puluh kali membaca ayat ini, kemudian merenungkannya, sampai kemudian merasakan betapa beratnya Paulus. Dan betapa beratnya resiko dia sebagai seorang nabi yang dipimpin Tuhan, sebagai seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Bukan jalan yang indah, bukan kemuliaan yang dia dapatkan dari sudut manusia, pujian-pujian itu. No. Nah, kita akan lihat apa yang dia terima. Kisah pasal 20 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, ayat 28. Saya bacakan. Nah, saya akan baca dari yang bagus ini dari 26 ya. Demikian. Kisah 20 ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Perhatikan, yang akan dibinasakan. 27. Kisah pasal 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Apa artinya? Dari sejak awal kejadian sampai kitab Maleakhi, sampai dia memberitakan kedatangan Kristus dan kesaksian-kesaksian secara lisan, dia memberitakan seluruh maksud kehendak Allah, bahwa Kristus Sang Mesias, Juru Selamat seluruh manusia, Sang Penebus dosa manusia. Dan itu utuh diberitakan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ya, artinya kawanan domba jemaat. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik jemaat, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Perhatikan. Dan ini tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan yang memberitahukan kepada penilik jemaat, para penatua, para diaken, dan semua diberitahu, kamu pengurus-pengurus gereja harus bertanggung jawab untuk menjaga kawanan domba Allah. Dari apa? Dari, perhatikan ini, ya. Apa? Dari apa? Dari guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, pendeta palsu, penginjil palsu, yang adalah serigala. Nah, ini ayatnya. Ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, nah Paulus tidak menjanjikan kamu akan hidup bagus, kamu akan tidak ada halangan, tidak ada pengajar palsu. No. Paulus mengatakan ini, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Mereka akan dibinasakan, dibawa dalam Injil palsu dan jalan yang lebar itu. Dan mereka semua binasa di sana. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka ke jalan yang binasa.
ke jalan yang lebar, jalan yang benar, jalan sempit. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, perhatikan, apa kurangnya Paulus? Maha guru yang luar biasa ini. Seorang yang sangat jenius, brilian dalam agama, dalam sejarah, dalam segala pengetahuan Taurat, Talmud, dan kemudian Misna. Semuanya dia sungguh-sungguh sangat sempurna. Dikatakan, aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Indah sekali. Hati gembala itu luar biasa. Ini bukan gembala palsu, bukan nabi palsu. Ini rasul yang sungguh-sungguh mengenal panggilannya. Dan dia mengasihi jemaat selama 3 tahun. Bagaimana dia merintis pos PI, gereja yang baru di Efesus. Dan dia lakukan itu siang malam. Dia mengajar 3 tahun, bayangkan. Aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Apa nasihatnya? Dan sekarang aku menyerahkan kepada kamu, menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Kepada siapa coba diserahkan? Banyak orang bertanya, Pak, kalau Bapak nggak ada gimana? Kalau pendeta yang besar ini nggak ada gimana? Apa yang kita khawatir tentang gereja? Tuhan yang pegang semuanya. Bukan pendeta, bukan kamu. Gereja milik Tuhan. Tuhan yang atur. Masa depan bagaimana? Itu bukan urusan kamu. Kayak politik saja ada dinasti dan semuanya. Nggak ada itu. Dan dikatakan di sini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Betul ini Paulus. Tepat dan benar. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Indah sekali. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa aku dengan tanganku sendiri telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini manusia yang luar biasa Paulus ini. Rasul yang sangat sungguh-sungguh melihat kepada kesulitan-kesulitan jemaat dan komunitasnya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri, sebab Ia sendiri telah mengatakan, apa yang Dia katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan inilah kunci kekuatan Injil. Nabi yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, bukan nabi palsu, dan selalu mengeluarkan tetesan air mata dan selalu melihat kepada jemaat dan kepada gerejanya, bagaimana dia mengasihi, bagian mereka mempercayakan kepada Tuhan dengan pengajaran-pengajaran firman yang terus akan menjaga mereka. Walaupun tidak bisa ditolak, serigala akan datang. Dan di antara kamu ada yang terpengaruh. Di antara kamu artinya penatua-penatua akan menjadi juga seperti mereka. Tapi Paulus tahu jelas, gereja itu dikontrol siapa, dipimpin oleh siapa, dan dikepalai oleh siapa. Dan dia serahkan kepada Tuhan Yesus yang kepala gereja. Kita bersyukur hari ini karena kita melihat bagaimana bedanya guru-guru palsu, nabi palsu dengan nabi-nabi asli, dan bagaimana hati mereka bisa bertobat, mereka berbalik, dan mereka kemudian menyatakan kualitas perkenan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu indah. Sedangkan guru-guru yang palsu, tidak mungkin mereka menyatakan keaslian daripada firman Tuhan dalam hidup mereka, jati diri Kristus, karena tidak ada Kristus dalam hidup mereka. Mereka ada di dalam diri mereka ada kelicikan, dosa, kejijikan yang luar biasa, kemunafikan, dan jalan-jalan lebar yang disenangi orang yang mereka ajarkan. Dan disinilah celakalah nabi-nabi, pengajar-pengajar palsu, Injil yang palsu, dan dikatakan terkutuklah oleh Paulus dalam Galatia yang pertama. Terkutuklah orang, bahkan malaikat pun datang memberitakan Injil yang lain, Injil yang palsu. Malaikat itu pun terkutuklah. Dan ini perkataan Paulus yang juga berkaitan dengan pengajaran Yesus hari ini. Marilah kita belajar. Kita bukan orang yang bodoh dibodohkan oleh guru-guru palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Kita harus memiliki hati yang bisa menguji, yang mengetahui dari buahnya lah
Dari kualitas hidupnya lah kamu akan mengenal dia. Bagaimana kekudusannya, bagaimana hidup menyangkali dirinya, bagaimana dia terus memuliakan Tuhan, bagaimana dia mengakui, bagaimana dia melihat kelemahan-kelemahan dalam dirinya, bagaimana dia mengakui dosanya setiap hari dan bergantung pada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Seperti dikatakan Yeremia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, orang-orang yang mengandalkan dunia dan orang-orang yang lain dan kekuatan lain, binasalah mereka dan celakalah mereka. Maka kita berdoa. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur. Kami sudah melihat jalan yang lebar dan jalan sempit. Dan hari ini Tuhan, kami melihat dua macam buah. Buah yang sungguh-sungguh baik berasal dari pohon yang baik. Buah yang busuk dari pohon yang busuk. Dan di situ kami diberikan kepada kami satu kehidupan bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan tidak terbebas dan steril dari guru-guru palsu, Injil palsu. Bahkan itu terus mempengaruhi kami, tetapi kami terus bersandar kepada otoritas Alkitab, firman Tuhan, dan kepada teladan Kristus yang begitu jelas dan para rasul dan seluruh firman Tuhan yang ada. Dan Roh Kudus menolong kami untuk membawa kami terus mendapatkan buah pertobatan yang sejati. Seperti Daud yang jatuh dalam dosa, Tuhan tidak binasakan dia, karena dia menyatakan hidupnya, menyatakan pertobatannya. Dan Tuhan sudah mengikat dia dengan perjanjian belas kasihan-Mu, perjanjian kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga Daud bisa berubah bukan karena dirinya yang kuat, tapi karena dosanya sudah mematikan. Dia hanya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan roh itu menghidupkan rohnya. Sehingga dia datang dan dia mengakui dosanya. Dan dia berkata, sungguh aku berdosa besar sekali. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dan disinilah bedanya guru palsu dan guru yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Adalah perubahan hati. Dan terutama adalah pertobatan dan hati yang diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Dan ujung hidup daripada nabi-nabi palsu adalah kemuliaan dunia, kerakusan dunia, ketamakan dunia. Dan semuanya ini mereka ingin mendapatkannya. Tetapi nabi-nabi yang benar, guru-guru yang benar, penginjil yang benar, pendeta yang benar, gembala yang benar, adalah mereka tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rajin memberikan pengajaran-pengajaran dan menyerahkan hidupnya, tidak mau merepotkan orang lain, selalu bekerja untuk dirinya sendiri dan membawa kemuliaan Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai mati. Dan disitulah Rasul Paulus menyatakan kasih Kristus yang terdalam dalam dirinya sebagai seorang gembala, seorang yang dipakai Tuhan, dan juga seorang nabi dan rasul yang Tuhan pimpin, yang Tuhan panggil, yang Tuhan tetapkan menjadi contoh bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh daripada hati kami. Biarlah kami bisa meneliti dan kami berdoa Tuhan. Kami bukan pohon yang buruk, pohon yang busuk, pohon yang tidak baik, tapi kami sungguh memiliki Kristus, pohon keselamatan kami. Maka setiap orang yang mengakui Kristus dan taat dalam hidupnya, dalam segala kesulitan, kami menyangkali diri kami, memikul salib dan mengikuti Dia, dan bersama dengan janji jaminan daripada Kristus, kami akan disertai dan dibawa dalam hati yang berubah terus-menerus dalam dosa-dosa kami, dan kami selalu kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.